Pemerintah Provinsi Jakarta direncanakan memperpanjang rekayasa arus lalu lintas di TB Simatupang hingga Oktober 2025 karena uji coba yang berlangsung pada Senin 15 September sampai dengan Jumat 19 September dinilai dapat mengurangi kemacetan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Suari Tiasa. Konita, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di TB Simatupang? Ya, selamat sore Zilvia. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini yang ada di TB Simatupang ini memang terpantau, kalau dilihat memang masih ada kepadatan yang terpantau dari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di mana memang pada hari ini kalau kami pantau terdapat rekayasa arus lalu lintas yang mana ini merupakan perpanjangan dari uji coba yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta beserta dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta pada minggu lalu, yakni Senin 15 September 2025 sampai dengan Jumat 19 September 2025, yang mana untuk mekanisme dari rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan, yakni yang pertama menggunakan sisi paling kiri dari gerbang tol Fatmawati yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan di mana untuk jalur tersebut tidak dipungut biaya, artinya kendaraan roda 4 dapat memasuki jalur paling kiri dari gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis. Namun untuk kendaraan roda 2 dan juga kendaraan yang melebihi roda 4 ini tidak diperkenankan untuk melewati jalur tersebut. Sehingga kalau kami lihat dan kami pantau, memang untuk kepadatan yang ada di Jalan TB Simatupang sampai dengan Jalan RA Kartini ini memang ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni ada penyempitan jalur, yang mana kalau kita mengetahui bersama bahwa untuk di Jalan TB Simatupang sampai dengan Jalan RA Kartini ini memang ada 6 jalur yang mana menuju ke arah Fatmawati. Namun di bawah MRT Fatmawati ini terjadi penyempitan jalur atau bisa disebut juga dengan bottleneck, yang mana dari 6 jalur menjadi 2 jalur. Hal itu yang menjadi penyebab dari kemacetan yang ada di TB Simatupang. Namun juga ada faktor lainnya. Yang pertama ini juga ada proyek-proyek galian yang mana ini sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu, yang mana ini juga dikatakan dan dikonfirmasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung bahwa untuk proyek galian yang ada di Jalan TB Simatupang ini harus rampung pada Oktober 2025, yang mana ini juga dapat mengurangi kepadatan dan juga kemacetan yang ada di TB Simatupang. Selain itu juga aktivitas yang ada di MRT Fatmawati ini juga menjadi alasan lainnya, yang mana juga disebutkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung bahwa untuk bus-bus Transjakarta dan juga ojek online ini juga tidak diperkenankan untuk menurunkan penumpang di tengah jalan karena itu dapat memakan satu jalur, yang mana ini sudah ada penyempitan jalur seperti tadi yang sudah saya katakan, ada 2 jalur yang digunakan, lalu juga ada bedeng-bedeng yang masih ada hingga saat ini kami pantau, juga ada aktivitas penurunan penumpang yang ada di MRT Fatmawati, sehingga untuk kondisi yang kompleks ini menyebabkan kepadatan yang kian terjadi hingga saat ini yang ada di Jalan TB Simatupang. Selain itu, Zilvia, bahwa untuk kami pantau memang untuk apa yang menjadi faktor lainnya juga ada crossing arus, yang mana ini juga dikonfirmasi bahwa untuk crossing arus ini dapat menyebabkan kemacetan dan juga kepadatan. Untuk lainnya yakni yang sudah saya sebutkan tadi. Sementara itu untuk rekayasa arus lalu lintas yang mana mekanismenya ini memang juga sudah dikatakan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung ini efektif untuk menurunkan kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang sebesar 24%, yang mana ini juga dapat dilalui oleh 750 kendaraan roda 4 yang mana selama uji coba kemarin dilangsungkan, yakni mulai dari Senin sampai dengan Jumat, yang mana 5 hari ini dikatakan oleh Gubernur Jakarta dapat efektif mengurangi kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang sampai dengan Jalan RA Kartini. Hingga saat ini kami pantau memang untuk persiapan
dari rekayasa arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang sampai dengan Jalan Era Kartini ini memang sudah terjadi sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tadi, yang mana dari Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta lalu juga ada dari unit lalu lintas Cilandak ini melakukan persiapan, yang mana sejak pukul 4 tadi sudah ada pemasangan kon untuk memecah jalur sehingga untuk kendaraan roda 4 ini dapat melalui jalur yang sudah dipersiapkan untuk langsung masuk ke gerbang tol Fatmawati 2. Lalu yang kedua juga ada sterilisasi di gerbang tol Fatmawati 2 sehingga hingga saat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Sylvia. Konita Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Download Metro TV Extend sekarang.